dalam keadaan semangat. Saya Kak Rose, ditemani Mas Vicky di pojok sana. Yuk, saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Wow. Oke, baik, kita ke pojokan dulu seperti biasanya sebelum kita masuk ke bintang tamu kita hari ini. Membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita, bagian data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Beritanya apa? Ini yang salah satu yang kita highlight ya. Ini ada postingannya dari Ruben ya. Dia mengupdate bahwa Taman Pendidikan Sarwendah itu dilempari batu. Ini dia, tega Taman Pendidikan Sarwendah 3 kali dilempari batu saat anak-anak belajar gitu ya. Ini ada foto-fotonya yang diposting. Jadi Taman Pendidikan ini apa sih, hadiah gitu ya dalam rangka anniversary-nya mereka sebetulnya gitu ya. Jadi kan padahal niatnya bagus untuk anak-anak belajar di PAUD Taman Pendidikan Sarwendah, tapi ya ada oknum-oknum yang aku nggak tahu ada masalah apa sebenarnya. Kenapa? Ini soalnya masalah kalau kita lihat di ini, coba di captionnya Ruben baca ya. Udah 3 kali dia bilang Taman Pendidikan Sarwendah yang terletak di Cipetir, Cikidang mendapat perlakuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara menghancurkan kaca-kaca dengan melempar batu ataupun benda apapun untuk menghancurkan kaca, di mana pelaku menghancurkan kaca saat anak-anak sedang belajar. Sedih sekali pasti anak-anak belajar di situasi yang cemas dan takut dilempar lagi. Semoga pelaku bisa tahu betapa bahayanya untuk anak-anak belajar dan akan menimbulkan trauma gitu ya. Ini komentar netizen coba kita baca. Ini ada Sarwendahnya juga ya, komentar sedih padahal udah dibenerin berapa kali dan tetap dirusak lagi. Semoga anak-anak gak apa-apa ya gitu. Ada lagi komentarnya, pasti ada dalangnya ini mas, semoga bisa diusut sampai tuntas. Lagi lanjut komentar berikutnya, heran dipikir-pikir Ruben orangnya baik tapi kenapa banyak sekali yang benci ya, katanya gitu ya. Ada lagi komentarnya? Udah habis gitu doang. Ya karena ada banyak sih kejadian-kejadian yang menimpa Ruben ya. Kemarin habis kemalingan. Rumahnya apa kantornya sih? Kantornya. Terus sekarang dilempar. Ini buat orang-orang yang emang kalau misalnya kesel sama Ruben, misalnya ya, berani nggak ngomong langsung sama orangnya. Jangan ngelempar sekolah ya. Lagi itu ya, bangunan sekolah yang bagus itu sebuah apa ya, tempat yang sangat berharga gitu ya. Ngelempar terus mencelakain orang lain, buat apa sih? Apalagi anak-anak. Kalau emang kurang kerjaan, ya mau bantu-bantu benerin kacanya gitu ya. Pakai gali-gali sumur kalau kurang kerjaan ya. Atau apalah. Jangan sampai benci sama orang itu mencelakai orang lain. Kalau berani ngomong langsung sama orangnya, ada apa sebenarnya kan? Oke, baik. Langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah sosok selebgram gitu ya, di tahun 2020 di saat pandemi. Ini adalah salah satu orang yang pertama-tama viral di TikTok gitu ya. Setelah viral karena goyangannya, jogetannya, Papi Chulo gitu ya. Tapi sejak itu kemudian kehidupannya banyak yang berubah ya, banyak pro kontra, banyak orang yang komentar-komentar kalau kita baca, ngapain sih dia diundang, prestasinya apa sih, kenapa sih dia dibikin terkenal. Tapi apapun yang terjadi, kehidupannya memang berubah setelah dia viral ya, dia menjadi terkenal dan menjadi sorotan. Dan ada banyak kejadian kemudian yang aku yakin pasti mengubah banyak kehidupannya gitu ya. Dari mulai dihujat, dia dituduh biang kerok, ada perseteruan dengan berbagai orang begitu ya. Di usia 17 tahun, sekarang dia sudah 19 tahun. Dia sempat tidak mau muncul di mana-mana setelah kejadian di mana menyebabkan ada pertengkaran di sebuah kafe sampai ada yang harus dipenjara begitu ya. Dia betul-betul tidak mau muncul. Apa yang terjadi dengan dirinya? Apa yang ingin dia sampaikan hari ini? Chandrika Cika. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita bersama Chandrika Cika di private room gitu ya. Apa kabar Cika? Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama kamu nggak muncul di media, di TV, di podcast, apapun itu? Kayaknya mau nyampe 4 bulan 5 bulan deh. 5 bulan. Apa yang terjadi pada diri kamu selama itu? Aku refreshing aja lah. Istirahat dulu dari media-media, dari sosmed, biar tenang dulu. Ini baru aja muncul di kamera. Apa yang membuat kamu hari ini akhirnya memutuskan untuk mau tampil? Ya aku nggak bisa diem terus dong di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain. Harus bisa lagi berkomunikasi di depan kamera kayak gini, harus pede lagi. Sempat nggak pede? Sampai sekarang juga sebenarnya nggak pede, cuman biasain aja. Apa yang membuat kamu nggak pede? Kamu khawatir apa? Apa ya? Takut salah ngomong. Takut dibilang apa ya? Cari perhatian atau apalah.
ya gitu nggak pede jadinya. Karena selalu salah. Mau aku bener pun aku pasti dibilangnya salah. Jadi nggak berani depan kamera kayak gini. Apa kejadian yang paling berat terakhir yang itu memukul mental kamu sekali? Masalah yang kemarin yang panjang itu. Yang sampai ke jalur hukum, yang ada yang berantem sampai harus masuk penjara. Kenapa itu berat buat kamu? Karena posisi aku di situ aku nggak salah. Aku cuma sebagai saksi. Tapi aku yang disalah-salahin, aku yang dituduh-tuduh. Aku dibilang aku yang bikin perkara itu gara-gara aku jadi kayak gini. Padahal enggak gitu. Itu yang berat buat kamu, karena kamu disalah-salahkan. Iya. Kamu sendiri memandang kejadian itu apa sih? Ya jadi pelajaran aja lah buat aku. Apa pelajarannya? Jangan apa ya, nggak deh, udah nggak mau dibahas. Kamu viral di masa pandemi gitu ya, 2020. Di waktu yang begitu singkat, Cika yang dulu berubah. Mama kamu mengatakan kamu tuh anaknya pendiam di rumah. Kamu bisa gambarkan Cika yang dulu sebelum viral dan Cika yang setelah viral tuh apa yang berubah aja sih dalam hidup kamu? Apa aja? Pertemanan sih yang pasti, temanan. Terus aku jadi lebih ngerti gimana pergaulan atau teman-teman yang kayak oh ternyata tuh nih kayak gini. Kayak gimana? Ya banyak lah. Oh ternyata yang kayak gini tuh kayak gini gitu. Jadi aku teman-teman yang palsu. Iya, ngeliat oh real friends tuh yang kayak gini. Yang teman benar-benar teman tuh kayak gini. Tapi pada intinya aku lebih percaya sama mama papa. Teman-teman yang beneran tuh yang seperti apa? Yang support aku pas aku lagi drop, yang nemenin aku, yang kasih aku nasihat terus. Apa nasihatnya? Biar aku jadi lebih baik, lebih semangat lagi. Terus harus ya pede aja ngejalanin hidup, percaya diri. Jangan nunduk terus. Jadi kamu menemukan pergaulan yang berbeda sama sekali. Pergaulan sih, pergaulan kenalan baru itu mengubah kamu kah, Cika? Sempat mengubah kamu kah? sempat. Dan aku tuh orangnya kan iya terus. Jadi kalau temen ngomong apa, iya oke. Tapi dari situ aku jadi belajar harus bisa bilang enggak. Karena kalau aku iya terus, yang ada aku ikutin orang terus, bukan jadi diri sendiri. Apa efek yang jelek yang kamu rasakan ketika kamu nggak bisa bilang enggak? Apa ya? Banyak sih. Satu aja. Aku nggak bisa bilang nggak buat ajakan temen. Kayak misalkan mau main ke sini atau ke tempat kayak gini, itu sebenarnya nggak baik buat aku, tapi aku iya aja, iya terus. Padahal itu sebenarnya tempat yang kamu nggak nyaman untuk datang. Yang berakibat pada masalah kemarin itu. Banyak sih, nggak cuma dari masa itu aja. Cuman yang kemarin tuh lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya. Dari perilaku kamu sendiri, kamu ngerasa ada yang berubah nggak? Aku jadi tertutup. Jadi tertutup. Setelah melewati badai itu. Iya. Sebelumnya? Sebelumnya aku apa adanya aja, ceria, cerita gini-gini. Tapi sekarang lebih yang udah deh, diem aja udah. Biasanya cerita ke siapa? Sekarang pendiam ke siapa? Ke semuanya. Kecuali ke mama. Kenapa? Kamu pernah dihianati pada saat kamu bercerita itu? Sering. Dia puter balikin faktanya. Jadi ya udah, nggak ada aku percaya selain orang tua. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Cika ini biang kerok, kamu jawab apa? Terserah. Terserah sekarang. Ntar waktu yang ngejawab. Tapi tudingan itu sempat bikin kamu gak ngapa-ngapain selama 4 bulan. Iya. Apa yang terjadi jujur di 4 bulan itu? Jujur waktu lagi masalah aku bener-bener
kamar, nggak keluar, bahkan turun aja pun enggak, di kamar aja, nggak apa-apain di kamar. Apa yang berkecamuk di kepala kamu saat itu? Apa ya, kenapa harus aku yang dituduh, aku yang kayak bikin, kalau aduh nggak bisa ngomong jadi kayak aku yang bikin masalah padahal tuh enggak, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelawan. Maaf ya aku gitu sih. Gak bisa melawan apa? Opini orang? Iya, kalau misalkan kan netizen pasti udah semuanya tuh bilang kalau ini tuh salah aku. Mau aku ngomong A, B, C, D, aku klarifikasi pun percuma. Jadi ya udah aku mending diam aja. Kamu kan sudah sering mendapatkan tuduhan dari netizen. Iya. Kenapa yang ini berbeda? Kenapa yang ini lebih berat dari yang lain? Karena ini sampai ke jalur hukum. Dan banyak pasti yang public figure yang udah senior tuh pasti dengar masalah aku. Jadi seolah-olah aku tuh anak yang public enemy banget. Aku sedih jadinya. Padahal aku nggak ada niatan bikin masalah itu. Kamu bisa berpikir bahwa banyak public figure yang menganggap kamu sebagai public enemy? Aku takut dikira kayak gitu karena berita aku yang kesebar ya itu. Tapi ada public figure yang begitu, yang berubah sikapnya ke kamu? Ada beberapa. Tadinya apa jadi apa? Tadinya semangatin aku banget, ngedukung, tapi pas ada masa ini jadi kayak orang gak kenal aja. Dan itu masalah sekali buat kamu, public figure yang ikutan menganggap kamu jahat. Nggak jadi masalah sih buat aku. Cuman jadi kayak ngerasa aku dikucilin gitu. Hari ini kamu berani ngomong, momentum apa yang membuat kamu harus nih ngomong? Enggak ngomong apa-apa, udah cukup. Tapi kamu berani muncul lagi? Apa yang menyemangatimu? Siapa? Papa. Papa bilang apa? Ya udah berani aja buat ngelakuin sesuatu, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak salah udah jalanin aja, semangat buat aku tuh capek aja. Cuman ya untung ada papa yang semangatin aku buat terus maju, jangan lemah, nggak boleh lihat lemah sama orang. Jadi aku berani buat datang ke sini. Kamu ingin orang lain tahu apa tentang kamu, Cika? Nggak usah, udah nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Orang nggak perlu tahu kamu. Iya. Kamu masih mau menggunakan platform media sosial untuk berekspresi? Masih. Walaupun ya masih ada juga orang yang tidak akan berkomentar positif. Nggak masalah. Nggak masalah. Kamu masih mau berkenalan dengan public figure? Masih. Berteman dengan mereka? Tapi siapa yang akan kamu jauhi? Yang seperti apa yang akan kamu jauhi? Sampai sekarang pun aku walaupun tahu orang itu toksik, aku nggak ngejauhin. Tapi mungkin sekedar saya hello aja, jangan sering main. Karena aku nggak bisa ngejauhin orang. Karena aku tahu rasanya dijauhin tuh nggak enak. Walaupun dia toksik ya. Toksiknya seperti apa yang kamu temui? Ya yang bermuka dua, yang ngatain aku di belakang, yang ngadu domba aku kemana-mana, yang muter balikin fakta.
Kamu gak mau jauhin orang kayak gitu? Bukan dijauhin sih, lebih say hello aja kalau ketemu, nggak mau terlalu deket lagi gitu. Kamu akan ketemu dia lagi kira-kira? Ada kemungkinan kamu ketemu dia lagi? Mungkin. Di mana? Gimana, Jakarta kan circle-nya itu aja. Di circle tempat apa tuh kayak biasanya kamu ketemu dia? Biasanya kadang kalau lagi ngumpul atau ada acara kan pasti ketemu. Oke. Kalau kamu dibilang Cika tuh playgirl, dibayar 20 juta, bisa nemenin siapa aja? Awal-awal sih kaget ya, soalnya itu muncul beritanya pas lagi masalah yang kemarin. Tiba-tiba ada yang bikin berita kayak gitu. Aku shock, cuman karena aku nggak ngerasa, dan kalau nggak ada bukti emang nggak bisa dibuktiin karena enggak. Jadi aku ya udahlah, terserah mau ngomong aku berapa juta, terserah. Yang penting aku nggak kayak gitu. Dan kenapa kamu memilih klarifikasi yang pada saat itu sambil membuat konten joget gitu? Yang mana? Iya, ada artikelnya. Artikel bunyinya, akhirnya Chandrika Cika klarifikasi soal video Cika 20 juta sambil joget di akun TikTok. Aku belum pernah klarifikasi. Oh, belum pernah klarifikasi? Iya. Jadi ini video siapa? Hah? Yang mana sih? Ini bukan kamu. Tapi tulisan captionnya kamu bukan yang bikin. Captionnya mana sih? Captionnya bunyinya apa? Dia sambil jualan sih, pas waktu dia kayak ngomong tentang masalah Oh iya, sampai. sambil live jualan waktu itu. Oh, aku tuh ada yang komen, aku Oh. cuma ngerespon, ya gue nggak kayak gitu, terserah lu gitu. Oh, sambil lalu. Jadi bukan Iya, spesifik jadi nggak kamu. mau bawa pusing. Oh. Aku bilang kayak gitu, Jadi, terserah. jadi buat kamu tuduhan gini nggak terlalu masuk ke dalam hati karena nggak benar Iya. gitu ya. Kalau dibilang Cika star syndrome dan drama queen, Gimana ya? kamu ngerasa nggak sih ketika Aku kamu nggak ngerasa, cuman di setiap ada masalah selalu aku yang dibawa-bawa. Kayak misalkan aku di dalam satu circle ini ada 5 orang. Mm-mm. Satu orang ini buka topik buat ngejelekin orang. Mm-mm. Aku ya normal aja, cewek-cewek pasti kan ada gosip-gosip. Tapi setelah itu diputer balikin faktanya kalau misalkan aku yang bikin cerita itu. Jadi seolah-olah, oh Cika yang ngomong, kayak jadi tumbal, oh Cika nih Cika gitu. Udah biasa, jadi gimana ya, awal-awal pasti sedih banget kayak, tapi kan aku orangnya malas banget buat ngomong ngomong klarifikasi. Jadi ya udah terserah. Tapi nanti juga kebukti siapa yang ngomong. Ini ada artikel beberapa bahwa kamu dianggap berseteru nih. 4 seleb TikTok ini diduga pernah berseteru dengan Cika Chandrika. Beneran problematik? Baca artikel. Ini ada beberapa. Zize, Ansel, Safira. Katanya kamu pernah bilang ini dengan kata-kata Iya, jelek. Kamu pernah video call sama cowoknya itu Nah, dengan baju gitu-gitu. seksi. Yang ini juga berseteru. Ini apa sih sebenarnya? Benar nggak seperti itu, Cika? Sebenarnya tuh salah paham. Salah paham. Mungkin gimana ya? Sama Zize? Jadi sekarang udah main lagi. Semuanya main tuh lagi? udah baik-baik aja. Semuanya udah baik-baik aja? Baik-baik aja. Karena itu cuma masalah sepele. Heeh. Yang detik itu juga mereka emosi. Heeh. Langsung di Posting. ngomong ini ABCD. Sedangkan aku yang kayak stop lah nge-live. Kalau misalnya ada masalah ya ngomong aja langsung. Karena aku gak suka banget di internet tuh yang nyindir-nyindir atau ngata-ngatain. Ngomong langsung ketemu. Jadi kalian ketemu nih? Enggak ketemu waktu itu. Aku udah ngajak ketemu. Cuman mereka yang kayak ngapain ketemu gitu. Terus? Sampai akhirnya mungkin berjalannya waktu ya, mereka yang ya udahlah udah selesai masalahnya. Langsung ya udahlah gue juga udah lupa gitu loh. Aku yang oh ya udah berarti kita fine ya. Udah gak ada masalah. Jadi kamu yang menganggap masalahnya fine? Iya. Enggak, tapi mereka juga yang Zidatnya juga yang oh ya udah itu juga kemarin gue emosi bla bla gitu. Di dunia kalian ini ya, generasi apa sih nih? Generasi Z. Generasi Z. So itu biasa gitu mengungkapkan kekesalan ke publik, mengajak orang ikut Mungkin di dalam di situ, perseteruan kalian ya, dan temen aku yang Zaini udah kesel duluan ya, karena aku nggak mau ngerespon dia yang ngamuk-ngamuk, sedangkan aku yang
ya ini faktanya begini. Jadi nggak usah berkor-kor di live. Ini masalah sepele gitu loh. Dan tidak ada kata maaf dari salah satu di antara kalian atau dua-duanya? Atau biarkan saja? Aku minta maaf. Kayak misalkan, oh maaf ya mungkin gue pernah ngomongin lo gara-gara dia begini. Oke. Tapi itu bukan gue yang ngomong duluan. Oke, jadi kamu yang sudah klarifikasi ya? Iya. Kalau video call sama cowoknya? Bukan, jadi aku nggak ngerti di situ juga. Mungkin biasa cewek kadang cuma pakai tank top atau ya di rumah gitu. Video callan lah rame-rame. Oh, rame-rame. Tapi karena gimana? Kalau cewek kesel kan, dia video call aja pakai baju gitu. Tapi di live? Iya. Aku mau cek anakku dulu ya. Jangan suka live deh. Nanti kembali lagi, jangan kemana, tetap di Rumpi. Vera Zenobia atau Ma Vera, manajer artis yang dikenal saat menjadi manajer Olga Syahputra ini pernah menemani Olga sejak tahun 2004 dari bayarannya masih 500.000 sampai diundang ke berbagai TV hingga Olga meninggal dunia karena sakit meningitis tahun 2015 di Singapura. Ma Vera yang pernah menjadi teman curhat mendiang Olga ini mengaku kerap diceritakan Olga tentang salah satu sahabatnya yang bernama Cynthia Korla atau Bunda Korla karena suka mengajak makan, jalan-jalan dan mempunyai suami kaya di luar negeri. Bunda Korla merupakan perempuan asal Indonesia yang tinggal di Jerman yang viral karena siaran langsungnya ditonton hingga jutaan orang termasuk artis seperti Soimah, Ivan Gunawan hingga Ruben Onsu. Benarkah Ma Vera pansos ke Bunda Korla dan ingin mengangkat nama artis-artis di manajemennya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik pemirsa, kita sudah bersama dengan Ma Vera. Aduh, ini manajer hits dari sejak tahun 90-an. Ya udah lama kita nggak ketemu ya Ma Vera ya. Masya Allah. Dan ini aku di depan ini handphone ini lagi live bareng Bunda Korla. Kita siaran langsung sama beliau. Bunda, sapa seluruh masyarakat Indonesia yang suka sama Bunda Korla. Itu bisa di balik ke sana ya. Oke. Halo semuanya. Bunda, hari ini lagi moodnya hari ini moodnya lagi pengen denger lagu dangdut apa? Lagu Bunda aja. Mana Bunda, itu Bunda sayang. No comment. Oh, no comment. Mas Vicky bisa nggak no comment? No comment. Itu sih derita lo. Gimana Bun? Bun nyanyi Bun. Ada yang ngiringin ya? No comment. Itu deritamu. Aduh tak tahu malu. No comment. Itu deritamu. Malah beca. Ya Allah, Bunda fokus, Bunda fokus. Lagi live ya. Ada siapa yang lewat sih, Bun? Nah, orang naik sepeda pakai di depan baju merah, jaket merah, di belakangnya jaket biru. Kenapa nggak digempet? Karena sekalian. Bun ngomong-ngomong ini Bun live di depan jendela ya? Iya, depan jendela mau lihat. Astaga. Inilah ya, Bunda Korla di Jerman udah bertahun-tahun. Bun, ceritain dong Bun, bener nggak sih Bunda Korla itu waktu ke Jerman itu karena dapat cowok kaya di situ pacarnya? Jadi ceritanya Bunda itu 2004. Sebelumnya kan 99 itu ke Paris gitu ya. Iya. Nah, 99 ke Paris, kita cuma jalan-jalan, terus ketemu cowok di Paris. Akhirnya disponsorin, dijamin tinggal di sana sama dia. Terus karena orang tuanya, jadi gini, dia suka sama Bunda sampai udah mau nikah, udah mau masuk agama Islam. Cuman dari keluarganya tuh yang orang tua cowok nggak suka gitu. Akhirnya Bunda memutuskan ke Jerman pada 2003. 2003 kecantol lah sama pemuda Jerman. Dia suka sama Bunda gitu. Terus Bunda pulang ke Indonesia karena waktu ke Paris itu 99 itu masa-masa Krismon ya. Masa mau kejatuhan Soeharto gitu kan. Udah bakar untung gue nggak dibakar gitu kan. Nah akhirnya Bunda pulang itu. Jadi akhirnya pengen di situ juga Bunda lagi broken heart. Jadi kayak lembut, udah broken heart, Indonesia lagi galau-galau begitu, kayaknya gue terbang aja deh ke luar negeri gitu kan, ngajukan visa ke Swiss, dapatlah 3 bulan 6 bulan. Nah terus sampai ke Jerman 2003 sampai 6 bulan 3 bulan gitu, Bunda pulang ke Indonesia.
Pas pulang ke Indonesia, cowok ini nelfon. Bunda ada jalan-jalan sama keluarga. Kan kesentak dong, ada surat telepon dari nomornya bukan nomor Indonesia. Ternyata pangeran Jerman gitu. Oh, pangeran beneran atau pangeran di hati Bunda nih? Pokoknya pangeran Jerman di hati gue. Oh iya. Bun, jadi kenal almarhum Olga gimana ceritanya, Bun? Almarhum Olga itu kita berteman itu hampir waktu itu Bunda tuh sempat diajak sama temen kalau nggak salah di mana tuh ya, di Casablanca apa di mana gitu, dia lagi show di klub gitu, di bar gitu. Cuman Bunda memang pernah nengok Olga itu di acara, kalau nggak salah acara hamil-hamil gitu kayaknya. Pokoknya dia belum kayak yang kemarin-kemarin itu. Dia di acara apa ya? Yang mimpi apa itu pokoknya acara mimpi. Apa Ceriwis bukan, Bun? Bukan Ceriwis, Bun. Hah? Bukan Ceriwis, Bun. Belum, itu masih udah sininya. Sebelum jauh banget. Yang dia mimpi gitu, kayaknya dia jalan-jalan kemana gitu terus nemuin orang gitu kan. Nah, terus memang pernah nengok dia itu sekali doang gitu. Terus pas Bunda ke acara pas lagi ke bar itu, Bunda nengok nih kayaknya Bunda kenal deh nih sosok ini gitu, karena mukanya kayaknya udah pernah lihat di mana itu. Akhirnya dikenalin sama temennya. Kita bertemu teman-teman. Dia bilang Bunda pindah dia ke dia pernah manggil Bunda Cynthia, Cynthia dia. Cynthia pindah aja deh kemari gitu. Ke rambut apa lagi rambutnya? Oke, pulang dia. Olga senang sama Cynthia gitu, dia bilang gitu. Ya udah kalau kayak gitu nanti kita ada nggak yang di sini rumah yang kosong gitu. Waktu kan di rusun atasnya, rusun Tebet. Ada kosong. Ternyata ada itu pas-pasan depan rumahnya. Oke. Olga itu orangnya itu dia orang yang cuek, masa bodoh itu dah. Terus dia itu suka dia kalau misalnya Bunda tuh suka ngikutin gitu, gaya Bunda suka ngikutin gitu. Bunda coba kayak gini, Bunda kayak gini, mau dong kayak gini ya. Nanti dibawa celutukannya dibawa sama dia tuh celutukannya gitu. Oh, Bunda ini berarti salah satu inspirasinya ya celutukannya ya, inspirasinya almarhum ya. Benar. Kalau sama-sama suka lagu dangdut tuh gimana? Lagu yang kalian suka berdua lagu apa? Dua-duanya suka? Kalau dulu Bunda nggak gitu. Dulu tuh Bunda tuh sebenarnya lagu dangdut tuh nggak banyak tahu dulunya juga. Taunya cuma ada tempat Ibu Tiri. Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Nah itu dia. Olga itu dia kalau nggak salah dia suka lagu si itu tuh yang siapa sih penyanyi dangdut yang Rita Sugiarto. Rita itu dia suka lagu itu. Terus sama Olga ini kan sering jalan bareng kemana-mana. Kadang-kadang kalau misalnya jalan bareng itu Bunda tuh nggak pernah mau ditraktir, nggak pernah. Bunda bilang Olga, kalau kamu nggak punya uang aku yang bayar. Itu benar. Itu Olga tuh kan memang kalau kemana-mana tuh Bunda udah Olga yang bayar, nggak usah. Bunda aja yang bayar. Gitu. Jadi setelah almarhum, wah kan abis itu karirnya luar biasa meroket tiap hari di TV, ada berapa program acara. Itu pernah ketemu lagi nggak Bunda sama almarhum? Pernah, kayaknya waktu itu pernah mau. Bunda juga udah nikah. Bunda juga udah nikah akhirnya. Karena Bunda nikah itu di bulan 2005, 2004 Bunda nikah sama orang Jerman. Dapat surat undangan. Kebetulan juga itu pas Bunda udah akhir kontrak, udah selesai. Itu semua tawaran-tawaran seperti yang sinetron dari MD Entertainment, dari Soraya Multidas itu semua Bunda tolak semua. Karena Bunda udah memang, karena suara sponsor udah datang tuh ke Indonesia. Karena Bunda, dia bilang, oke, sekarang ini, kalau Kak dia bilangin I love you, katanya Bunda gitu. Kamu kapan nih ke Jerman lagi? Saya nggak mungkin ke Jerman kalau cuma jalan-jalan, gitu. Bunda bilang, Bunda sekarang kalau kamu mau, you married with me. Dia bilang, oke. Karena Bunda dia bilang ini, kapan kamu ke Jerman lagi? Saya nggak tahu saya kapan ke Jerman lagi. Kalau kamu mau, kamu kawin sekarang sama saya. Kalau kamu cinta sama, buktikan cinta kamu. Dia bilang, oke, kita kawin. Oke, ide bagus tuh Bunda. Bunda diancam ya Bunda. Langsung dia udah ngapain lagi jalan-jalan ke Eropa, udah bosan gitu kan. Satunya harus kawin sama dia. Akhirnya ya udah sampai di Eropa. Terus nggak salah itu begitu surat undangan datang, Bunda kasih tahu Olga, Bunda harus pergi. Kemana Bunda? Harus balik ke Eropa. Bunda harus nikah. Ya Bunda jadi pindah dong. Ya Bunda pindah dan Bunda tuh nggak di Indonesia lagi. Di situ terakhir Bunda ngomong sama Olga
Olga udah sama Ruben sama Olga itu Bunda nangis. Ya udah Olga, Bunda ke luar negeri. Mudah-mudahan Olga sukses selalu ya, Bunda gituin kan. Akhirnya ya udah Bunda terbang. Tunjukkan surat sponsornya sama dia. Ini Olga surat datang bawa Bunda kayak gitu. Ya terus nggak lama 2005, 2007 kayaknya Olga mulai meledak tuh kan. Dia Extravaganza ya. Extravaganza. Iya. Jadi Bunda nggak pernah kalau ketemu sama Mafera, belum pernah ketemu langsung sama Mafera? Udah Mafera kayaknya pernah ketemu di rumah susun. Masalah waktu Mafera sibuk banget mau pulang, entah mau kemana, dia pokoknya Bunda itu dia bilang itu Mafera Bunda tuh kayak pernah nengok dia dulu nggak pakai hijab gitu. Tapi kayaknya ngurusin masalah apa, entah mungkin ada syuting apa untuk besok. Jadi Bunda cuma sekilas doang sempat teguran tapi nggak kenal kali, saling lupa gitu. Bunda Korla kapan pulang ke Indonesia? Jerman melulu. Januari sayang anak gue. Main kesini ya. Pasti. Joget bareng kita. Bunda juga maksudnya Bunda tujuan Bunda ke Indonesia itu kan bukan maksudnya gini, Bunda bukan mau tampil televisi, tapi memang kalau memang ada yang undang seberapa aja, nggak harus gitu. Gitu. Pokoknya main lah ya di sini ya, Bun. Sekarang kan Bunda nih hits banget nih, banyak apalagi kan mempopulerkan banyak lagu dangdut juga. Banyak tuh apalagi penyanyi-penyanyi dangdut yang pengen banget dimention sama Bunda supaya lagunya meledak. Bunda sendiri melihatnya gimana tuh, Bun? Sebenarnya semua itu kan terjadi dengan bukan memang mau mencari cara, maksudnya bukan memang sengaja, tapi memang Bunda tuh suka lagu dangdut pertama. Kedua, lagu yang memang di telinga Bunda yang paling Bunda suka. Jadi Bunda nggak dengar para kop, jadi Bunda nggak dengar anak-anak Bunda yang nonton Bunda. Mereka harus diam semua, Bunda yang dengerin gitu. Mereka ngasih lagu. Bunda lagu ini lagu bermacam-macam lagu, tapi tetap Bunda seleksi. Kalau Bunda nggak suka ya Bunda nggak dengerin. Dan jangan marah kalau lagunya nggak ada telinga Bunda, karena telinga gue ini bukan kalian, beda telinga Bunda. Bun. Jadi kalau di sini ada yang nawarin Bunda nyanyi lagu dangdut, ngeluarin lagu gimana, Bun? Kalau untuk mau dong, tapi Bunda nggak mau tinggal Indonesia. Oh iya, nggak usah, tetap di Jerman, tapi bikin lagu. Boleh, nggak apa-apa buat anak-anak Bunda. Mau dong, coba tanya anak Bunda. Mau dong. Mau di manajerin juga Mama Vera nggak nih? Kalau udah jadi penyanyi kan perlu manajer. Tapi kan Bunda nggak mau jadi, Bunda nggak mau jadi artis. Nggak mau. Bunda nggak mau jadi artis. Bunda mau menghibur ya Bunda. Karena gini loh, Virus. Iya. Perjuangan Bunda itu di Eropa ini berjalan 18 tahun. Dari mulai Bunda cerai sampai Bunda tinggal hidup sendiri, sampai Bunda cari kerjaan repot, itu bagikan tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi hidup ini Bunda hadapin dengan nyata aja deh gitu. Mungkin kalau masa lalu gue berambisi artis gitu, tapi ternyata gue udah pernah jalan yang pernah jalan sinetron, gue pernah jalan video klip, gue pernah jalan jadi model di Citos setiap tahun baru sama Eno gitu kan. Jadi menikmati sekarang di Jerman ya. Jadi kayak udah pikir udahlah. Saya udah nggak lagi dengan dunia seperti itu. Saya mau hidup seperti apa adanya, yang realitinya. Karena bagaimana hidup di Jerman ini sangat terjamin buat masa tua Bunda. Satu, Bunda Donald udah bayar pajak, bayar masa tua, bayar uang pensiun. Jadi kalau masa tua insya Allah di Jerman ini aman, tentram, nyaman gitu. Bun, makasih banyak nih obrolannya Bun. Tapi kita tetap live ya. Ini di mana sih? Instagramnya Bunda ya? Itu bukan TikTok. Oh TikTok. Kita akan kembali lagi. Setelah itu kita jangan kemana. Tetap di Rumpi No Secret. Desi Ratnasari, artis kelahiran 1973 ini mengawali karir sebagai gadis sampul saat berusia 14 tahun dan terjun ke dunia politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Perempuan yang pernah menikah dengan Trenadi Pramudia pada 1999 dan bercerai 3 tahun kemudian ini sempat menikah lagi dengan Semi Hamzah pada 2001 hingga dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2003. Perempuan yang sempat dijuluki Miss No Comment ini kini dijodoh-jodohkan dengan Syahrul Gunawan lantaran saat diwawancara Syahrul mengaku sempat menaksir Desi dan kini sedang dekat dengan politisi yang pernah gagal berumah tangga. Sebelumnya ia juga sempat dijodoh-jodohkan dengan Nasar Sungkar. Benarkah dalam waktu dekat Desi Ratnasari akan dilamar oleh Syahrul Gunawan? Dan ada hubungan apakah antara Desi Ratnasari dan David Halik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Desi Ratnasari juga di sini. Jika juga
Vera juga. Kita sekarang pertanyaan dari netizen. Pertama pertanyaannya buat siapa? Mbak Desi, apa benar gara-gara pemberitaan kamu digosipkan akan nikah sama David Kau? Banyak Waduh. Padahal itu cuma gimmick film doang sama David Kau. Jadi sebenarnya bukan gimmick. Pada saat itu memang ada adegan pernikahan, ceritanya kita menikahkan anak kita. Gitu. Terus ada juga gosip-gosip yang bilang bahwa ternyata Desi Ratnasari nggak cerita soal pacarnya karena pacaran dengan orang yang sudah beristri. Oh my god. Keren ya? Setelah puluhan tahun ya Desi Ratnasari, tiba-tiba ada gosip lagi. Mau nikah ya amin sih kalau didoain nikah ya. Gitu. Tapi ya nggak gitu aman gitu ya. Apa kita aman sendirian aja? Belum tahu, aku belum memutuskan. Sekarang udah sama kan? Lagi menikmati pasti. Iya betul. Kenapa aku jadi yang diwawancara? Jadi kelamaan loh. Tapi kan itu muncul karena kamu mulai main lagi film, sinetron gitu-gitu. Film horor juga katanya. Oh iya, alhamdulillah. Ngapain sih pilih film horor? Tumben-tumben. Karena belum pernah dalam seumur karir saya tuh nggak pernah film horor, dan itu disupport sama anak. Bun, cobain sekali dalam seumur hidup. Ternyata menyeramkan ya, dan melelahkan syutingnya karena syutingnya lebih panjang waktu malam hari kerjanya daripada siang hari. Tapi kamu bukan jadi yang... Enggak jadi hantunya. Bukan. Lebih menantang lagi loh. Enggak jadi hantu aja orang takut sama gue jadi hantu. Astagfirullah. Hantu no comment. No comment itu sih dari itu. Itu lagunya baru ada sekarang ya. Kalau itu udah dari tahun berapa tuh? 2000 berapa belas gitu? Iya. Tapi no commentnya kan mau 90-an. No comment lama terinspirasi oleh Desi Ratnasari. Aku ketemu Cika jadi malu, dia tuh umurnya lama-lama. Apa nggak sih anak gue banget. Ya berikut buat siapa nih? Zat, Mbak Vera, kenapa bikin klarifikasi baru soal nasib uang 1,5 M Olga yang diambil seseorang tanda kutip, tapi masih dia tetap nggak mau buka itu siapa? Kenapa sekarang? Karena gini satu, Ma itu nggak mau sensasi. Ma maunya prestasi. Pada saat Ma diserang sama anak-anak Ma sendiri, anak-anak yang Ma sayang, anak-anak yang Ma didik, seorang ibu tidak akan membalas kataan ataupun cacian anak-anaknya di media untuk berantem di media, cuman untuk minta klarifikasi semua. Kalau misalkan emak bawa lari uang Olga 1,5 M, mungkin keluarga Olga nggak duduk diam pada saat itu. Cuman emak sampai sekarang, sampai detik ini, emak sama adiknya Olga sampai sekarang masih kontakan, kita masih sering ngobrol. Segala apapun kalau misalkan yang diberitakan di luar sana, kalau kita membuka aib orang, aib kita akan dibuka. Tapi untungnya sampai sekarang ini orang tersebut pun yang saat ini masih mungkin nonton acara ini, Mak sama keluarga Olga lagi tuh bikin surat untuk orang itu. Maaf ya ibu, bapak, Mak bukan untuk membela diri, cuman orang itu sekarang juga duduk manis diam, kita nggak boleh kasih unjuk karena kita akan membuka aib dia. Ini ngambil 1,5 M itu? Iya. Siapa sih Bun? Selain berikutnya. Siapa sih? Lanjut. Tadi udah kita ngobrol panjang ya, tapi nggak ada yang rekam ya. Oke. Kita bertanya buat siapa nih, Mbak Desi? Oh ya. Apa benar wanita yang disebut-sebut Sarul? Alhamdulillah bukan, kan anggota DPR banyak kali ya, bukan saya aja. Mungkin di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota kan banyak juga. Oh iya, bukan. Jadi bukan Desi Ratnasari, berteman aja. Karena nggak pernah teleponan langsung. Nggak ada hubungannya ya. Kamu kan artis yang ini juga di berdua ya. Dari zaman dulu sering mendapatkan berita-berita macam-macam gitu. Ini adalah anak umur 19 tahun ya. Sedang berada di fase yang kayak sedih, depresi gara-gara dia ngerasa semua orang tuh benci sama dia. Enggak, ada depresi kok. Enggak, tetap happy. Oh iya. 4 bulan aja nggak keluar kamar. Kalau saya punya prinsip satu, bukan kewajiban kita untuk menyenangkan orang dan buat orang suka sama kita, tapi kewajiban kita adalah berbuat baik kepada orang lain. Itu baru satu. Dan yang dua, simple. Kalau mau jawab cibiran, omongan, atau underestimate-nya orang, cukup dengan perilaku kita yang konsisten dan komitmen dalam bekerja. Nggak usah pakai omongan mulut. Luar biasa. Setuju. Baik, pertanyaannya buat siapa deh? Cika, apa benar kalau kamu itu nggak keluar dari Rans Entertainment tapi dikdepak? Waduh. Karena kemarin banyak pemberitaan tentang kamu yang kurang baik gitu secara image. Enggak. Kamu yang keluar? Aku aja masih berhubungan baik, masih ke kantor. Kamu nggak di-follow katanya, nggak di-follow ya sama Rans Entertainment ya? Dia kan di-follow sama Arafinya. Oh, oke. Aduh. Gak penting sama Ransnya kali, yang penting sama bosnya. Iya. Di-follow sama bosnya. Udah, Raffi baik
Baik kok, Rafiq baik. Udah tenang aja, selagi masih follow-followan sama bosnya nggak ada masalah, tenang aja Tapi sayang. saya suka bingung ya, kenapa follow dan unfollow itu menjadi sebuah kriteria bahwa seseorang itu main dan tidak main? Iya, Atau iya. relasi dan tidak berelasi. Iya, Itu benar. terlalu skeptis dan dangkal menurut Betul saya. sekali. Benar. Itu memang tidak terlalu signifikan sih, hanya sebuah pertanda untuk pancingan doang. Gitu ya. Oke. Kenapa Bun? Kalau masih cuman bilang bahwa segala sesuatunya diam lebih baik, tunjukin prestasi. Mah gitu aja, diam, gak usah banyak jawab pertanyaan orang, Neng. Maju aja ke depan, kita tunjukin prestasi kita. Gitu. Oke, Bang Jamil, semuanya anak-anak mah, Bang Jamil, Bunda Korla, terima kasih tadi. Bunda Sri Kaya, terima kasih udah hadir ya. Pokoknya di dalam era, apalagi era media sosial seperti saat ini, di mana kita bisa membaca ketidaksukaan orang Ya. dengan gamblang, orang bisa ngomong nggak suka itu dengan, ya kayaknya nggak ada resikonya gitu ya. Satu hal yang itu tadi, caranya adalah kita hidup di dunia nyata. Ya, kita hidup di dunia nyata, tidak perlu menyenangkan orang lain, gak usah sibuk pencitraan kalau itu memang bukan diri kita. Aku setuju sama Desi, yang penting adalah bagaimana kita berbuat baik, walaupun kadang orang berbuat jahat sama kita, tapi itu jangan menjadi alasan kita untuk juga kembali jahat. Tetap berbuat baik, konsisten dengan apa yang kita lakukan.